Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Citra Nurasilmi. Saya adalah mahasiswa dari program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Jakarta. Nah, di sini saya akan menjelaskan sebuah produk yang telah saya buat, yaitu video animasi pemanasan global. Di sini saya mengambil materi dari pembelajaran tematik kelas 3, tema 3, benda di sekitarku. Nah, untuk videonya mari kita simak. Hai teman-teman, mari kita belajar bersama-sama yuk tentang pemanasan global. Apakah yang dimaksud dengan pemanasan global? Apakah maksudnya buminya dibakar? Pemanasan global merupakan peristiwa meningkatnya suhu atmosfer, lautan, dan daratan di bumi. Peningkatan suhu ini terjadi di wilayah seluruh belahan bumi, termasuk juga di wilayah kutub yang diselimuti salju. Penyebab pemanasan global. Penyebab pertama, efek rumah kaca. Efek rumah kaca disebabkan karena adanya gas karbon dioksida berlebih di atmosfer bumi. Gas ini dihasilkan dari pembakaran fosil seperti minyak, batu bara, dan gas bumi secara berlebihan. Penyebab kedua, penebangan hutan. Karbon dioksida yang dihasilkan dari pembakaran bisa diatasi dengan proses fotosintesis tanaman. Namun, hal itu bisa jadi menghambat karena adanya banyak penebangan hutan yang dilakukan secara liar atau ilegal. Penyebab ketiga, polusi udara. Polusi ini berasal dari asap kendaraan yang ditenagai oleh bahan bakar petroleum, bensin, atau diesel. Gas yang dihasilkan dari kendaraan adalah gas karbon dioksida, metana, nitrooksida, dan gas polutan lainnya. Proses terjadinya pemanasan global diawali oleh pancaran sinar matahari yang memasuki atmosfer bumi. Energi sinar matahari yang masuk akan terserap oleh komponen ekosistem di bumi. Dan yang belum terserap akan dipantulkan kembali ke atmosfer. Namun, ada sebagian yang terperangkap di gas rumah kaca dan dipantulkan kembali ke bumi, seperti uap air, karbon dioksida, ozon, metana, dan nitrogen oksida. Dengan terjadinya proses pemanasan global, tentu akan menyebabkan dampak bagi bumi. Di antaranya yaitu 1. Terjadinya perubahan iklim. Pemanasan global dapat memicu terjadinya perubahan iklim yang mengacu pada perubahan suhu dan pola cuaca dalam jangka panjang. 2. Terjadinya cuaca ekstrim. Pemanasan global dapat mengakibatkan iklim di bumi berubah. Ketika iklim di bumi berubah, maka dapat menyebabkan terjadinya cuaca ekstrim. 3. Mencairnya es di kutub. Pemanasan global juga dapat mengakibatkan es di kutub utara maupun selatan mencair. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya kenaikan air laut. Jika air laut mengalami kenaikan, maka akan berpotensi menenggelamkan kota-kota di pesisir pantai. 4. Banjir. Terjadinya pemanasan global dapat menyebabkan munculnya bencana banjir. Banyaknya lahan yang dijadikan gedung-gedung sehingga tidak ada tanah serapan air hujan menjadikannya salah satu faktor. 5. Tanah longsor. Pemanasan global dapat menyebabkan
adanya potensi bencana tanah longsor karena pohon-pohon yang seharusnya dapat menahan tanah melalui akar-akarnya banyak ditebang, sehingga tanah menjadi labil dan dapat mengakibatkan bencana tanah longsor. 6. Rusaknya ekosistem. Pemanasan global dapat menyebabkan kerusakan ekosistem yang tentunya akan mempengaruhi keberlangsungan makhluk hidup. Dari dampak pemanasan global yang dijelaskan sebelumnya, terdapat cara untuk menguranginya, yaitu yang pertama dengan cara menghemat penggunaan energi listrik dan air. Jadi, ketika listrik dan air sedang tidak digunakan, sebaiknya dimatikan untuk menghemat penggunaan energi listrik dan air. Yang kedua, dengan cara mengurangi pemakaian plastik. Untuk mengurangi pemakaian plastik, bisa dengan menggunakan tote bag untuk berbelanja atau kemanapun. Dan plastik juga termasuk bahan yang dapat didaur ulang. Yang ketiga, dengan melakukan 3R, reduce, reuse, dan recycle. Reduce dalam bahasa Inggris yang artinya mengurangi segala sesuatu yang mengakibatkan sampah. Reduce berarti mengurangi pembelian produk yang bahannya tidak dapat didaur ulang. Reuse dalam bahasa Inggris yang artinya menggunakan kembali sampah yang masih dapat digunakan untuk fungsi yang sama ataupun fungsi lainnya. Reuse itu seperti menggunakan kembali wadah atau kemasan yang telah kosong untuk fungsi yang sama atau fungsi lainnya. Misalnya, botol bekas minuman digunakan kembali menjadi tempat minyak goreng. Recycle. Recycle dalam bahasa Inggris yang artinya mengolah kembali atau daur ulang sampah menjadi barang atau produk baru yang bermanfaat. Recycle berarti mendaur ulang bahan yang dapat didaur ulang. Seperti sampah plastik deterjen yang dapat didaur ulang menjadi sebuah karya, seperti tas, tempat pensil, dan lain-lain. Yang keempat, dengan cara mengurangi penggunaan kertas. Karena kertas terbuat dari kayu dan dapat berubah menjadi serat kembali saat tercampur dengan air, maka untuk mengurangi penggunaannya dapat dilakukan dengan cara mendaur ulang kertas tersebut menjadi kerajinan. Yang kelima, dengan cara beralih ke kendaraan umum. Beralih ke kendaraan umum dapat mengurangi polusi udara. Dan yang terakhir, dengan cara reboisasi. Reboisasi ini adalah melakukan penghijauan kembali dengan cara menanam pohon pada lahan yang gundul. Nah, itu tadi video animasinya tentang pemanasan global. Nah, di sini pertama-tama saya ingin menjelaskan alasan saya mengembangkan pembelajaran berupa media tadi, yaitu video animasi. Yang pertama itu saya ingin mengemas suatu informasi pembelajaran atau materi dengan lebih menarik agar anak dapat tertarik dalam belajar dan juga mendapatkan motivasi. Di mana dalam video tadi itu terdapat gambar, suara, animasi bergerak dan lain sebagainya, yang mana itu akan membuat anak tertarik dalam belajar. Nah, lalu informasi yang diberikan juga disampaikan secara singkat, padat, dan jelas, yang mana jika hanya dari buku saja akan membuat anak merasa jenuh karena hanya melihat tulisan dan gambar. Nah, seperti itu. Dalam pembuatan video animasi ini tentunya saya dan teman-teman kelompok saya mengalami beberapa kendala. Yang pertama itu dari kuota internet. Kami harus menyiapkan kuota internet yang besar dan juga penyimpanan handphone atau laptop yang cukup juga untuk mengedit video, untuk mengupload dan lain sebagainya. Lalu menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh anak. Dan selanjutnya kendalanya yaitu di waktu,
karena dalam pengerjaan video animasi ini tentunya memakan waktu yang cukup lama. Nah, namun demikian, kendala-kendala tadi alhamdulillah dapat teratasi, yaitu dengan menyiapkan kuota internet yang cukup, dan juga penyimpanan handphone atau laptop yang cukup, dan juga kami menetapkan durasi dari videonya agar tidak terlalu panjang atau tidak terlalu pendek, seperti itu. Nah, manfaat dari video animasi pemanasan global ini yang pasti itu untuk memudahkan peserta didik dalam memahami materi pembelajaran khususnya di kelas 3, tema 3. Lalu manfaatnya itu untuk menarik minat atau motivasi belajar siswa agar pembelajarannya lebih menyenangkan. Lalu manfaat lainnya itu video animasi ini dapat ditonton berulang kali, yang mana akan memudahkan peserta didik untuk mengkaji ulang, memahami materinya secara pelan-pelan dan juga diulang agar informasi yang tersampaikan dapat dipahami secara mendalam oleh peserta didik. Nah, demikian penjelasan saya tentang produk video animasi pemanasan global dari kelompok 2 kelas SD 5. Sekiranya teman-teman dan rekan-rekan sekalian memberikan kritik dan sarannya di kolom komentar, saya sangat mengapresiasi itu. Dan juga terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah pengembangan pembelajaran IPS SD dan teman-teman yang telah menonton. Terima kasih. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.